Assalamualaikum, saya Randi Adha, Sekilas IT. Mamang Teteh, di samping kiri udah ada beberapa komponen yang nantinya saya akan rakit menjadi PC gaming. Ada 3 alasan kenapa menggunakan komponen ini. Yang pertama, dia tuh pengennya tuh main game aja. Game kasual, game e-sport, game kompetitif, pokoknya game aja dikhususkan untuk si PC ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, nantinya kan bakalan dipajang di setup PC di ruangan kamarnya, jadinya harus ada RGB-nya. Nah, makanya nantinya bakalan ada RGB-nya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia tuh fansboy-nya AMD. Yaudah, kita nanti akan bahas si PC ini. Sekarang kita rakit aja dulu. Oke? Let's go! Alhamdulillah, Mang, si PC-nya udah selesai saya rakit. Seperti di judulnya, dia tuh fansboy-nya AMD. Dulu dia pakai Athlon 240. Sekarang harus upgrade-nya ke AMD juga. Cari Ryzen seri low end yang prosesornya harga 1 jutaan. Akhirnya nemulah si Ryzen 3 4100 ini. Punya 4 core 8 thread, TDP-nya 64 watt, Zen 2 ya, Renoir 7 nanometer. Terus untuk motherboard-nya di sini menggunakan B550 Riptide. Tapi ini motherboard-nya punya saya, punya dia belum datang. Akhirnya daripada lama nunggu, saya pengen buat konten, saya kan pinjam ininya. Yaudah deh, pakai motherboard yang saya aja dulu. Masih sama ya, seri B juga, cuman beda series aja. Yang dia beli tuh ST Legend B550. Yang penting tetap bisa dipakai untuk overclock prosesor dan overclock si memori RAM. Terus untuk memori RAM yang digunakan di sini supaya estetikanya dapat, XPG D50 ya, 2x8 GB 3000 MHz. Ini pas banget lah. Nanti kita coba overclock juga, naikin sedikit speednya supaya bisa menambah FPS ketika main game. Terus untuk storage, nah storage juga ini punya saya ya, punya dia belum datang juga sama. Dia beli SX 6000 Lite NVMe Gen 3 juga, karena ini nantinya nggak terlalu banyak perbedaan lah SX 6000 Lite ketika dipakai main game. Oke, lanjut lagi untuk casing. Nah, casing. Karena ini udah kalian lihat juga ya, casingnya cantik banget, elegan, terus ada RGB-nya, wajib ada RGB-nya karena si PC ini nantinya bakalan jadi pajangan atau setup di kamarnya tuh biar terlihat lebih mewah, lebih gaming, lebih RGB. Makanya dia pilih si GameMax Diamond COC yang warna putih seperti ini. Untuk si casing ini ternyata ada fan di belakangnya ketika nanti overclock prosesor. Terus si motherboardnya juga nanti VRM-nya kan kebantu kan sama fan itu kan yang ada di belakang. Jadi ini pendingin tambahan lah. Pas banget lah gitu kan si casingnya. Terus ada fan di belakangnya. Terus nantinya juga mau di overclock. Menurut saya ini pas banget ya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam juga. Terus untuk oh iya, cooler. Ini dari GameMax juga. GameMax Gamma 500 ARGB. Harganya 350 ribuan. Terus dia udah ARGB. Harganya nggak terlalu mahal. RGB-nya tetap dapat. Ya, tujuan utamanya memang RGB gitu kan. Ya udah akhirnya beli si Gamma 500 ini. Performanya seperti apa ketika nanti mendinginkan si prosesor Ryzen 3 4100, kita akan tes nanti ya di pengujian juga. Menurut saya mah ini udah lebih dari cukup lah ya, dibandingkan kita pakai stock cooler bawaan si Ryzen 3. Kalau mau overclock jadi agak was-was ya. Oke, lanjut lagi. VGA card. Nah, untuk si VGA card ini tadinya RX 6400 aja. Harganya kan udah pada murah tuh kan, kemarin udah pada turun. Tapi katanya dia browsing Bang, 6400 sama 6500 tuh bedanya cuma beberapa ratus ribu gitu, nggak terlalu jauh. Akhirnya ya udahlah beli 6500 XT aja. Oh, nggak apa-apa. Justru ya bagus lah ya, performanya nanti bisa lebih baik lagi gitu kan dibandingkan 6400. Nah, si RX 6500 XT ini tuh punya 4 GB GDDR6 64 bit dengan TDP-nya 107 watt. Terus direkomendasikan oleh AMD-nya menggunakan power supply 400 watt saja.
Nah, di sini untuk power supply-nya si PC ini menggunakan GeMax GP550. Ya 500 watt ini udah lebih dari cukup. Apalagi dia tuh udah bersertifikasi 85 plus bronze. Dan ketika saya lihat cek ya di web resminya 80 plus, ternyata PSU GeMax seri GP ini tuh terdaftar di sana. Wah, jadi ya lumayan lah ya. Harganya 650 ribuan. Dia udah sertifikasinya udah resmi juga. Terus udah proteksinya udah lengkap ya, seperti ada OPP, UPP, OPP, SCP yang kayak gitulah. Ini udah lengkap ada di sini. Kalau di rumahnya nanti ada tegangan listrik yang kurang stabil atau mati listrik tiba-tiba, kejadian-kejadian seperti itu ini bisa dihandle sama si GeMax GP550 ini. Yaitu nilai plus lah ya. Apalagi dia tuh punya garansi 3 tahun juga. Wah, luar biasa kata saya ya. Lumayan ya udahlah pakai GeMax GP550 ini udah lebih dari cukup. Terus apalagi ya? Udah ya semuanya ya. Oh, fan. Di sini saya menggunakan fan dari GeMax juga. Ini GeMax FN12 Rainbow C9. Ada 5 tambahan fan, 1 2 3 4 5. Nah, itu kalau yang di belakang ini bawaan dari si casing ya, ada fan-nya 1. Untuk si fan dan memori RAM, karena ini ARGB, saya colokkan fan ARGB-nya. Nanti bisa disetting pakai software ASRock Polychrome bawaan dari motherboard. Ini jadi nanti bisa sync semuanya ya. RGB-nya misalkan warna putih atau warna merah, warna biru, warna apa. Ini bisa disesuaikan kayak gitu. Oke, ini mantep banget lah ya. Oh, tuh bisa gonta-ganti. Untuk totalnya sekitar 10-11 jutaan, nanti saya akan simpan di sini. Saya belum totalkan secara rinci, tapi perkiraan saya antara 9, 10 sampai 11 jutaan. Kalian bisa lihat aja di layar gitu ya. Oke, sekarang kita tes bagaimana performanya. Let's go. Game pertama ada God of War, resolusi 1080p, preset original, penggunaan PGA menyentuh 99% dengan konsumsi daya 75-80 watt saja. Untuk prosesor di sini hanya di 45 derajat Celcius, penggunaannya di 70%-an. Lumayan cukup dingin juga ya. Untuk konsumsi dayanya hanya 13 watt saja. Tentu ini sangat irit sekali, bukan sahabat PLN. FPS juga mendapatkan 80 FPS untuk average-nya. Sangat playable jika dimainkan di preset ini. Game kedua ada Horizon Zero Dawn, 1080p, presetnya performance mendapatkan average-nya 67. Watt GPU berkisar di 55-60 watt. Dan CPU hanya di 13, 14, 15 watt saja ya. Ini sama kayak lampu di kamar, kecil banget gitu kan. Nah, lanjut game ketiga ada Apex Legends. Resolusi 1080p setting low saja supaya FPS-nya lebih tinggi. Karena target teman saya mainnya game ini, makanya harus bagus ya FPS-nya. Di saat war nih kayak gini, ini kan banyak tembakan ya, FPS-nya juga masih cukup stabil, 120-an. Naik turun ya, tergantung frame gamenya. Jadi udah nggak ada alasan lagi nge-lag. Kalau kalah main Apex Legends-nya, ya FPS-nya udah kenceng gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba naikkan ya overclock prosesornya ke 4,4 GHz di 1,3 volt dan memorinya di 3200 MHz CL16. Pertama di game God of War, perbedaannya kalian bisa lihat ya. FPS ini cukup terlihat sekitar 5-10 FPS untuk perbedaannya ya. Sama-sama resolusi 1080p, presetnya original. Namun yang membedakan di sini adalah watt CPU-nya, naik jadi 19 watt. Terus di game Cyberpunk 2077 juga udah terlihat peningkatannya ketika default ya. Ini benchmarknya resolusi 1080p low hanya mendapatkan 45,17 fps. Setelah di overclock naik menjadi average-nya 59,22 fps. Terus pengujian Cinebench R15 saat default hanya mendapatkan skor multi 936 dan singlenya 177 CB. Ketika di overclock naik menjadi 1027 CB untuk multinya dan singlenya hampir 200, 195 CB. Ini sudah terlihat peningkatan yang cukup baik. Begitu juga di 3D Mark Time Spy, skor defaultnya mendapatkan 4899, naik ya menjadi 5010
peningkatan skor CPU di sini yang memang terlihat cukup jauh naiknya dari 4200-an ke 4800-an. Ya, ini jadi gampang banget ya, padahal tinggal OC prosesor, ganti settingan di BIOS, performanya langsung naik. Ya, inilah salah satu kelebihan AMD gitu, gampang diutak-atiknya. Oke Mamang, akhirnya setelah tadi semuanya udah ya, estetikanya dapat, RGB-nya dapat, fansboy-nya terpuaskan. Menurut Mamang gimana rakit PC seperti ini? Karena kan kalau rakit PC harus sesuai dengan keinginan hati si ownernya. Nggak bisa kita paksakan, wah mending beli ini, wah mending beli itu. Nggak bisa. Kalau udah gini dia puas, ya dia yang pakai gitu kan. Saya juga nggak bisa larang, mending pakai itu, mending pakai ini. Nggak bisa gitu kan. Ya udah gitu kan, dianya pakai terpuaskan dengan ini, udah tinggal pakai aja gitu. Nggak bisa dimenang mending lah gitu ya. Yang penting ya saya di sini pinjam aja buat konten gitu kan, lumayan satu video kan rakit PC lagi. Oke, gitu aja. Kalau kalian punya saran, kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata, mohon dikoreksi juga dan mohon dimaafkan juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.